Luar biasa penampilan para peserta yang masih muda-muda, penuh semangat, energik dan berapi-api. Sangat luar biasa, Bapak. Ini sekarang penampilan yang tua. 2 tahun lagi nggak sampai, insya Allah saya memasuki purna bakti, pensiun. Insya Allah beliau-beliau yang sudah melaksanakan tadi semuanya insya Allah dari S1, S2. Kalau saya S4, Bapak. Susah senang sama saja. Nah, artinya kita ridho dan ikhlas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu Dewan Hakim yang dimuliakan Allah dan semua hadirin yang berada di ruangan ini, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, keamanan, serta rezeki yang berlimpah untuk ibadah. Apalagi ini masih tanggal muda, insya Allah cerah-cerah. ATM-nya masih banyak penuh, nggih? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan pada kita semuanya. Carilah jalannya syukur dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaannya. Bersyukur itu wajib, bersyukur itu adalah salah satu dari 4 tali keimanan kita. Kalau kita tidak bisa bersyukur kepada Allah, maka kita tidak akan pernah bisa ridho dan ikhlas atas pemberian Allah, apapun itu. Bapak Ibu, Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu Dewan Hakim yang saya hormati, untuk kali ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, beserta ulil amri. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepada aku. Allah menciptakan jin manusia supaya beribadah, sekaligus Allah juga menciptakan sarana, menciptakan peraturan syariat yang harus diikuti, dilaksanakan, dikerjakan, diamalkan oleh umatnya, oleh umat manusia. Maka dari itu, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang iman, maka kita harus tunduk, patuh dan taat kepada Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah yang telah menyerukan kepada kita, memanggil kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah, patuhlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya beserta ulil amri. Ulil amri, orang-orang yang mengatur perkara kalian, orang-orang yang melaksanakan peraturan-peraturan dalam kehidupan kalian. Dan demikian itu, mohon maaf,
wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Jika kalian berselisih, berbeda-beda dalam memahami suatu hal atau perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. In kuntum tu'minuna billahi wa rasulih. Jika kalian memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Maaf tadi salah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir gitu harusnya. Dedek. Dedek. Tapi tidak apa-apa. Saya biasanya, mohon maaf Bapak, cerita sedikit. Biasanya menghadapi warga binaan. Saya bekerja di rutan Bapak. Ya, kebetulan saya di bagian pembinaan rohani agama Islam. Tugas saya ya mengajar ngaji mereka, ya baik bacaannya maupun keterangan maknanya maupun fikih-fikih lainnya. Itu tugas saya di sana. Insya Allah 2 tahun lagi pensiun Bapak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika kita berbeda pendapat dalam hal perkara, suatu perkara, dalam hal memaknai suatu perkara atau peraturan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara melaksanakan ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya kita beramal ibadah kepada Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dilihat dari Al-Qurannya, dilihat dari hadisnya bagaimana peraturan itu harus dilaksanakan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga telah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan 2 hal, 2 perkara atau 2 macam. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah salah, tidak akan pernah sesat. Apa itu? Kitabillah wa sunnatin nabi. Kitabnya Allah Al-Quran wa sunnatin nabi, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis atau dibukukan di beberapa hadis. Ada hadis Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, ada Ibnu Majah, Tirmidzi dan lain sebagainya, termasuk tafsir-tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Tobari dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu penting dan itu harus dilaksanakan, harus dikerjakan dan harus dimiliki oleh setiap orang iman. Karena tanpa ketaatan kita tidak akan bisa mendapatkan hayatan thayyibah yang kita harapkan dari Allah. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk mendapatkan hayatan thayyibah, kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Artinya kita mengerjakan, melaksanakan, mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Rasul, apa-apa yang dilarang oleh Allah Rasul, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya, kalau kita mau taat kepada Allah, diterangkan di dalam surat An-Nisa ayat 13, wa tilka hududullah wa may yutillaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha walahum wa dzalika fawzul adzim. Insyaallah begitu. Dilupakan saya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Dan sebaliknya, wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron. Barang siapa yang menentang
dan melanggar batasan-batasannya Allah, melanggar peraturan-peraturannya Allah dan Rasul-Nya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun ketaatan kita kepada ulil amri, kita sebagai ASN, sebagai warga masyarakat, kita mempunyai kewajiban juga untuk mentaati kepada pemimpin-pemimpin kita, taat kepada a'immah kita. Dijelaskan di beberapa hadis itu, maksudnya ulil amri itu juga disebut sebagai amirul mukminin, sebagai sultan, a'immah atau imam. Ini adalah ulil amri. Kalau di republik kita, di negara kita, ulil amri mulai dari presiden beserta jajarannya, beserta para ulama-ulama, turun ke bawah pada menteri, pada gubernur beserta jajarannya, turun lagi kepada bupati, wali kota, seterusnya, dan termasuk bapak-bapak yang ada di sini ini termasuk ulil amri, melaksanakan tugas negara, menjalankan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Itu harus, wajib hukumnya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'atu alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha wa illam yu'maru bi ma'siyah wa illam yu'maru bi ma'siyah wa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Hadis Muslim. Mendengarkan dan mentaati itu wajib bagi setiap orang Islam. Fima ahabba wa kariha, di dalam apa yang disenanginya maupun yang tidak disenanginya. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan peraturan, baik peraturan Allah, peraturan Rasul maupun peraturan-peraturan di negeri kita. Kalau diperintahkan bermaksiat atau bertentangan dengan peraturan, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dan untuk mentaatinya. Abaikan saja. Dalam kondisi apa saja kita harus taat. Alaika sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa mangsyatika wa mangsyatika wa makruhika wa atharatin alaik. Mendengarkan dan mentaati ulil amri itu dalam kondisi apapun, dalam keadaan sulit, dalam keadaan gampang, mudah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, maupun dalam keadaan yang membencikan, ataupun pemimpin kita atau ulil amri kita dalam keadaan pilih kasih terhadap kita. Kita wajib untuk menghormatinya. Demikian Bapak Ibu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kelihatannya sudah ada tanda merah. Ada sebuah pantun, tapi ini pantun bahasanya bahasa planet Jawa. Marmut enak iwae, ngerti tak sampean itu? Marmut enak iwae, wong sing manut enak awae. Dalam bahasa Indonesia, marmut atau kelinci enak ikannya, orang yang nurut atau manut terhadap peraturan akan enak hidupnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.